Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Bumi yang terdiri atas daratan dan lautan mengisyaratkan kita bahwa semua peristiwa, gejala, maupun fenomena alam merupakan kebesaran dan kehendak yang maha kuasa. Manusia yang telah dianugerahi ketajaman mata hati dan pikiran harus dapat menerobos ruang dan waktu untuk menemukan sebab dan musababnya yang semakin menambah dan meningkatkan keyakinan akan keberadaan Sang Pencipta. Implikasi dari semua proses tersebut, manusia harus mampu bertindak arif dan bijaksana demi terciptanya keseimbangan alam. Fenomena alam di lautan merupakan peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika di lautan dan tidak dibuat oleh manusia, walaupun dapat memengaruhi kehidupan manusia. Fenomena alam di lautan yang menghampar biru kami kemas dalam sebuah judul, Api dan Sungai dalam Laut, Apa dan Bagaimana. Beberapa fenomena alam di lautan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Fenomena api di lautan. Fenomena api di lautan bersumber dari letusan gunung berapi di dalam laut. Gunung berapi bukan hanya terdapat di daratan, tetapi juga di lautan. Letusan gunung berapi di bawah laut memuntahkan apa yang ada di dalam bumi dan berpotensi menenggelamkan kapal serta menciptakan gelombang tsunami. Gelembung-gelembung gas yang berasal dari gunung berapi bawah laut mampu menghilangkan gaya apung kapal sehingga mengancam keseimbangan kapal yang berakibat tenggelamnya kapal tersebut. Letusan gunung berapi bawah laut melibatkan interaksi antara magma dengan air. Air laut yang mengalami kontak langsung dengan magma bersuhu tinggi akan mengalami evaporasi dengan volume kecepatan besar dan mampu menggerakkan badan air laut dan menghasilkan gelombang tsunami yang sangat mengancam. Beberapa gunung api yang aktif di lautan antara lain Kik M. Cheney di Laut Karibia, gunung api di Pulau Mayotte, Prancis, gunung api aktif dekat dengan Samoa, Fiji, dan Tonga, gunung bawah laut Loihi, Hawaii, gunung berapi yang tersembunyi di Alaska, dan Axial Siamon di Oregon. Fenomena yang kedua adalah terbelahnya air laut. Fenomena seperti terbelahnya air laut terjadi sebagai akibat terbentuknya garis batas pada titik pertemuan dua jenis air laut, dan salah satu penyebabnya adalah perbedaan massa jenis seperti garis pertemuan dua jenis air laut, yaitu Laut Utara dan Laut Baltik, sehingga keduanya membentuk suatu batas pemisah di titik pertemuan kedua laut tersebut. Fenomena air laut terbelah ini merupakan peristiwa biasa yang umum terjadi. Hal ini juga terjadi di Laut Madura yang disebabkan oleh densitas air laut yang berbeda, seperti suhu, kadar garam, dan kerapatan airnya, sehingga tidak bisa menyatu. Fenomena yang ketiga adalah laut menjadi merah. Fenomena laut merah pernah terjadi hampir di seluruh dunia, seperti di Maluku, Laut Cina, Nusa Tenggara Timur, Turki, dan masih banyak lagi. Fenomena ini terjadi karena dipicu oleh ledakan jumlah rhodophyta, yaitu jenis alga yang berwarna merah. Jenis alga ini mengandung banyak sekali pigmen phycoerythrin yang memberi warna merah pada alga. Inilah yang kemudian
membuat air laut menjadi merah. Fenomena yang keempat adalah laut bercahaya atau bioluminesensi. Laut bercahaya pernah terjadi di Maladewa dan San Diego. Peristiwa ini disebabkan karena adanya emisi cahaya akibat reaksi kimia antara plankton dan gas oksigen yang disebut dengan bioluminesensi. Peristiwa ini kemudian menyebabkan air laut tanpa mengeluarkan cahaya. Contohnya dari kelompok jamur, bakteri, dan mamalia. Beberapa jenis plankton menghasilkan pendaran, terutama dari plankton, juga dari bakteri gram negatif, termasuk juga dari genus Vibrio, Photobacterium, Xenorhabdus, Alteromonas, dan Swanella. Fenomena yang kelima adalah air laut menguap. Fenomena air laut yang menguap diakibatkan oleh kelembaban air laut bercampur dengan udara dingin, kemudian terbawa oleh angin. Udara yang lebih hangat kemudian didinginkan sehingga tidak bisa menahan uap air dan menyebabkan kelebihan air menjadi kental yang nampak seperti seolah-olah air laut sedang menguap. Dengan demikian, air laut yang menguap diakibatkan oleh panas sinar matahari sehingga terjadi evaporasi. Fenomena yang keenam adalah bunga es di lautan. Fenomena bunga es di atas lautan disebabkan karena suhu udara di sekitar laut sangat dingin ditambah dengan intensitas angin yang sangat sedikit. Selain itu, suhu udara di sekitar juga lebih rendah daripada permukaan air laut, sehingga terjadi bunga es. Fenomena bunga es pernah terjadi di Arktik. Fenomena ini mengambang di atas laut dingin menusuk tulang dengan suhu minus 22 derajat Celcius. Fenomena yang ketujuh adalah kilat hijau di atas lautan. Fenomena kilat hijau di atas lautan terjadi saat matahari terbit dan terbenam. Cahayanya berubah menjadi hijau terang. Kilatan ini disebabkan oleh fata morgana. Kilatan berwarna hijau terang ini terbentuk secara alami akibat efek prismatik di atmosfer. Saat terbit maupun terbenam, cahaya matahari terpisah menjadi beberapa warna yang terlihat memancarkan kilatan warna hijau. Fenomena yang kedelapan adalah sungai air tawar di bawah lautan. Fenomena sungai air tawar di bawah lautan merupakan sebuah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan mengalirkan air atau biasa disebut dengan aquifer. Aquifer mengandung air tawar raksasa terdeteksi mengalir di bawah air asin Samudra Atlantik, tidak jauh dari pantai timur laut Amerika Serikat. Aquifer ini mengandung 2.800 km kubik air tawar. Aquifer juga diperkirakan berumur sangat tua, setidaknya sudah ada sejak zaman es. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.